Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca syarah kitab Tahawiyah karangan Imam Ibnu Abil Izz. Qala Imam Tahawi, qala al-Imam Tahawi, qadimun bila ibtida, daimun bila intiha. Qadimun bila ibtida, daimun bila intiha. Yani di sini Imam Tahawi rahimahullah berbicara tentang sifat ini Allah Subhanahu wa taala al-baqa. Kemudian Allah itu qadim bila ibtida. Ini qala syarih, di sini berkata Imam Ibnu Abil Izz menerangkan maksud dari perkataan dari Imam Tahawi. Maksud di sini adalah yaitu huwal awwal wa akhir. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 3. Jadi qadimun bila ibtida, Allah itu dahulu tanpa ada permulaan, kekal selama-lamanya tanpa ada kesudahan. Jadi qadimun bila ibtida, Allah itu dahulu adanya tanpa ada permulaan, daimun kekal adanya selama-lamanya, bila intiha tanpa ada kesudahan atau tanpa ada akhir. Hal ini semakna atau perkataan ini adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwal wal akhir. Allah dialah yang pertama dan dia yang terakhir. Al-Hadid, dalam surat Al-Hadid ayat 3. Ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang berbunyi, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma ya Allah, engkau lah yang pertama, tiada satu pun sebelum engkau. Wa antal akhir, engkau lah yang terakhir, falaysa ba'daka syai', tiada setelah engkau satu pun. Artinya Allah itu kekal adanya. Jadi awalnya tanpa permulaan, akhir tanpa kesudahan. Jadi Allah itu ada selama-lamanya. Faqaulu Syekh qadim bila ibtida, perkataan dari Syekh Imam Tahawi, qadimun dahulu bila ibtida tanpa ada permulaan, daimun bila intiha yaitu kekal tanpa ada kesudahan, adalah makna dari nama Allah al-awwal wal akhir. Itu nama Allah al-awwal wal akhir. Di sini ada kaidah oleh ulama, dinamakan oleh asma al-masdujah, nama-nama yang berpasangan. Jadi kalau disebut awal, mesti disebut al-awwal wal akhir, al-zahir wal batin. Jadi ini disebut oleh ulama nama Allah ini al-masdujah. Jadi kesempurnaannya adalah apabila disebut kedua-duanya, al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wal ilmu bi thubuti hadzal wasfaini mustaqirun fil fitr. Jadi ilmu makhluk atau keyakinan manusia tentang kedua sifat Allah ini, yaitu Allah yang pertama dan Allah yang terakhir, itu adalah tertancap di dalam fitrah makhluk, terdapat di dalam fitrah makhluk. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Abil Izz bahwa ilmu tentang beriman kepada dua sifat ini adalah tertancap di dalam fitrah, ya fil fitr. Fa innal mawjudati labudda an tantahi ila wajibil wujud lidati. Di sini kita sudah kemarin berbincang tentang perkataan Imam Ibnu Abil Izz menggunakan istilah wajibul wujud, yang mana istilah ini adalah penggunaan ahlul falasifah atau orang ahlul kalam, bahwa di sini dalam rangka mimbabil ikhbar wa mukhatabatul khasm. Jadi dalam rangka menerangkan maksud-maksud tanpa mengatakan bahwa di antara nama-nama Allah itu bukan termasuk di antaranya wajibul wujud. Di sini akan diingkari
oleh Ibnu Abil Aiz nanti pengingkaran bahwa qadim laisa min asma'illah. Sesungguhnya segala yang ada ini, yaitu segala makhluk ini, labudda an tantahi, mestilah akan berakhir. Mesti akan berakhir, pasti akan lenyap. Ila wajibul wujud li dzati. Artinya apa? Ketika kita tanya siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, akhir berakhir bahwa semuanya kembali kepada Allah. Allah lah yang menciptakan segala yang ada ini. Jadi wajibul wujud bizati artinya apa? Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Jadi artinya Allah itu awal. Ini qadimun bila ibtida. Oleh sebab itu sudah disebutkan dalam hadis bahwa syaitan selalu akan membisikkan kepada anak Adam, yuwaswisuhu. Di kemudian man khalaqa hadza man khalaqa hadza illa an qala man khalaqallah. Di syaitan akan bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Jadi oleh sebab itu kata Rasulullah apa? Falyantahi wa yasta'id billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian meninggalkan dari berpikir hal seperti itu. Karena kalau ada yang menciptakan berarti bukan Allah, bukan Khalik dia. Berarti makhluk. Nah, syaitan berkata ke siapa yang menciptakan Allah? Kata Rasulullah, obatnya apa? Pertama, bersindung dengan Allah, falizasta'id billah, kemudian dia waliyantahi, kemudian dia hendaklah dia meninggalkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena kalau ada yang menciptakan bukan Allah, bukan dia yang pertama, bukan Khalik lagi dia, justru dia makhluk. Oleh sebab itu ittifaq bainal uqala ini tentang wujudullah bila ibtida, bahwa itu tidak ada permulaan adanya. Allah itu ada selama-lamanya. Fa in aya qat'an lil tasalsul. Jadi qat'an lil tasalsul maksudnya apa? Yaitu hal yang berentetan, pertanyaan-pertanyaan yang berentetan, selalu bertanya-tanya, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, siapa yang ini. Terakhir akan dikatakan bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Karena sepakat hatta ahlul filsafat, ahlul kalam semuanya qat'an lil tasalsul. Disebut oleh mereka wajibul wujud. Wajibul wujud itu maksudnya apa? Ada dengan zatnya sendiri, tanpa ada yang menciptakan. Itu maksud oleh mereka wajibul wujud itu. Wajib adanya. Diwajibkan oleh mereka, wajib. Jadi wajib adanya, wajibul wujud li dzatihi, Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Fa inna nusyahid hudusul hayawan. Ketika kita kita melihat, menyaksikan bagaimana binatang itu diciptakan, bagaimana binatang ini berkembang biak, bagaimana binatang ini lahir, berkembang biak, atau keberadaannya kita saksikan lahir dari ibunya segala macam. Wan nabat, kemudian tumbuh-tumbuhan kita lihat bagaimana perkembangannya. Pertama dia benih, tumbuh sedikit demi sedikit begini. Kita menyaksikan itu. Ya. Sedikit wal ma'adin, kemudian juga di mana asal hal-hal hasil tambang yang berada di perut bumi. Wa hawadithul jaw, juga kejadian-kejadian yang ada di langit atau di udara. Seperti apa? Awan, sahab, wal matar, hujan dan lain-lain sebagainya ya, petir, halilintar, semuanya kita saksikan kejadian-kejadian itu. Man khaliq hadi kullaha, siapa yang menciptakan semua ini adalah Allah. Kita melihat bagaimana lahirnya binatang, kita melihat bagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan ya, dikalinya bahan tambang, kejadian-kejadian yang ada di udara seperti awan, hujan dan lain-lainnya. Wa hadhihi hawadits wa ghairuha laysa mumtani'atan. Jadi kejadian-kejadian ini dan lain-lainnya tidaklah suatu hal yang mustahil. Fa inna mumtani' la yujad, karena hal yang mustahil tentu tidak akan ada. Wala wajibatal wujud bi nafsiha. Jadi tapi dia juga tidak ada dengan sendirinya. Kita katakan tadi wajibul wujud, istilah-istilah yang digunakan oleh orang al-kalam dalam filsafat maksudnya adalah tercipta dengan sendirinya. Tidak mungkin semua kejadian-kejadian yang ada di muka bumi, baik di udara, itu kelahirnya binatang, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, ya, munculnya berbagai bentuk hasil tambang dalam perut bumi, kemudian kejadian-kejadian yang ada di udara seperti hujan, awan, petir, halilintar segala macamnya, semuanya ini tidak mustahil adanya dan itu kita saksikan diri. Tetapi dia itu kejadiannya, keberadaannya wala wajibatul wujud bi nafsiha. Dia itu tidak terjadi dengan sendirinya. Laisa sudfatan. Fa inna wajibal wujud bi nafsi la yaqbalu adam. Karena
dalam kaidah mereka ini wajib wujud bi nafsihi, sesuatu yang terjadi dengan dirinya wajib adanya dengan dirinya sendiri, itu tidak la yaqbal adam, tidak akan pernah dia itu tidak ada. Tetapi kalau lihat makhluk sebelumnya dia itu tidak ada. Dimaksudnya di sini apa tujuannya? Bahwa Allah itu dia maksud di sini ingin mentakrir bahwa semua asal di semua makhluk ini sebelumnya tidak ada. Yuqaddimul adam, sebelumnya dia itu tidak ada. Siapa yang menciptakan? Wajib wujud menurut orang-orang ahli falsafat atau orang alul kalam, yaitu yang tercipta dengan dirinya sendiri. Wa hadhihi kanat ma'duma summa wujidat. Jadi ini pembahasan ini bagi ikhwan-ikhwan yang baru ngaji agak susah gitu ya istilah-istilahnya ini. Tetapi semua makhluk-makhluk ini ma'duma, sebelumnya tidak ada. Summa wujidat, baru setelah itu ada. Adapun Allah laisa minha syai'un min hadhihi sifat. Allah tidak seperti itu. Justru dia qadimun bila tidak, al-awwal. Allah itu yang pertama. Fa adamuha yanfi wujudaha. Jadi bagaimana maksudnya ini adamu yanfi wujudaha? Jadi kalau dia tidak ada itu menuntut pasti dia itu belum tidak ada. Kalau dia tidak ada berarti dia itu belum ada, menafikan wujudnya. Kalau dikatakan dia ada sebelumnya itu menafikan adamuha. Wujuduha yanfi adamuha wa adamuha yanfi wujuduha. Ini istilah-istilah orang-orang ahli kalam. Ya, sebetulnya itu bertele-tele saja ya. Wujuduha yanfi adamuha. Maksud apa yang maksud di sini? Kalau dia ada, berarti dia ketidakadanya tidak ada, itu maksudnya. Berarti dia itu ada. Kalau ada, itu menunjukkan dia itu tidak ada. Kalau dia tidak ada, berarti dia itu memang tidak wujud, itu maksudnya. Wujuduha yang fi adamuha wa adamuha yang fi wujuduha. Istilah ini agak apa namanya? Kalau orang ahli kalam menganggap istilah ini istilah keren kata mereka ini. Jadi bahasa-bahasa yang sulit itu bagi mereka itu tinggi inteleknya. Kalau kita mengatakan ini bahasa-bahasa orang gila, ya susah gitu memahaminya. Oleh sebab itu kata Syaikhul Islamiyah bahwa istilah-istilah kalam itu la yahtaju ilai zaki wa la yantafi'u bi bali. La yantafi'u bali wa la yafhamul la yantafi'u zaki wa la yafhamul bali. Artinya orang pintar enggak butuh kepada ini, tapi juga kaidah ini enggak bisa dipahami oleh orang-orang yang bodoh. Gitu. Jadi kalau orang kalam katanya wujudu wa yanfi adamuha wa adamu yanfi wujudu wa, ini istilah sudah matang ini istilahnya kata mereka. Padahal dalam istilah Ahlussunnah mudah saja. Dalam Al-Qur'an pendek saja, wal awwal wal akhir sudah. Wal awwal wal akhir sudah. Tetapi kalau orang al-kalam butuh kepada justru penafsirannya betapa panjangnya, nanti kita aja menerjemahnya susah kan. Wujuduha yanfi adamuha wa adamuha yanfi wujuduha. Bagaimana tafsirnya? Membahasakan mengartikan saja sudah susah gitu. Apalagi menafsirkan nanti akan berbelit-belit. Tetapi dalam Al-Qur'an betapa ringkasnya, jelasnya, ya, paham seluruh orang bagaimanapun ya bodohnya dia, wal awwal wa akhir sudah. Dia yang pertama dan dia yang terakhir. Cukup pendek dan mudah dipahami. Ini keistimewaan kalamullah. Fa adamuha yanfi wujuduha. Inilah istilah wa wujuduha yanfi imtina'uha. Jadi kalau dia tidak ada, berarti dia itu memang tidak wujud, tidak terlihat adanya. Kalau dia ada, itu berarti itu tidak boleh dia dikatakan tidak ada, begitu. Itu bahasa-bahasa orang al-kalam tadi. Jadi wa makana qabilan lil wujud wal adam, sesuatu yang dia itu keberadaannya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, ini menunjukkan dia itu apa? Makhluk. Jadi makhluk ini mulai dengan tidak ada, kemudian berakhir dengan tidak ada. Jadi kondisinya tidak bakal, tidak kekal. Jadi tidak ada, kemudian tidak ada lagi. Inilah kondisi makhluk. Maka sesuatu yang wujudnya itu qabil, artinya menerima. Kadang-kala dia tidak ada, asalnya tidak ada, kemudian tidak ada, menerima. Wujud wal adam lam yakun wujuduhu bi nafsi. Ini membuktikan ketika dia tidak ada, kemudian tidak ada lagi. Ini membuktikan bahwa terciptanya dia bukanlah lahir dengan sendirinya. Artinya mesti ada yang menciptakan. Kama qala ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan secara kebetulan tanpa ada sebab, min ghairi syai'in, tanpa ada yang menciptakan, am hum khaliqun,
atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri? Kedua-duanya jawabnya tidak mungkin. Bagaimana pula dia menciptakan dirinya sedangkan dia belum ada? Dia belum ada, apakah dia mungkin menciptakan dirinya? Tidak mungkin. Kemudian atau dia lahir tanpa diciptakan, tentu juga tidak mungkin. Gitu. Karena kalau dia berada karena kalau dia diciptakan ada pada pencipta, tentu sudah ada dia sebelumnya. Karena dia tidak butuh kepada pencipta. Ini am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka itu diciptakan tanpa dari sesuatu, artinya lahir tanpa ada tanpa pencipta. Am hum khaliqun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jawabnya, atau mereka sendiri menciptakan diri mereka sendiri? Jawabnya tentu kedua-duanya tidak mungkin. Artinya apa? Memang mereka itu punya khalik, yaitu Allah. Yaqulu subhanahu wa ta'ala. Ini ahadathu bim ghairi muhdatsin am humun ahdatsu anfusahum. Ini istilah-istilah orang. Apa mereka itu terlahir tanpa ada orang yang menciptakan? Ini kita katakan tadi muhdits itu kalimat muradif dari khalik oleh orang-orang ahli kalam, orang-orang falsafah. Karena mereka mengatakan kalau istilah makhluk ini akan mereka katakan muhdats. Kalau khalik mereka gunakan istilah muhdits, yang menciptakan, yang menjadikan, gerakan menjadikan, itu maksudnya yang terjadi. Jadi dengan ada kejadian mesti ada yang menjadikan, ini kata mereka. Jadi tidak mungkin ada terjadi tanpa ada yang menjadikan. Amhumun ahdatsu anfusahum, atau mereka sendiri menjadikan diri mereka sendiri? Tentu tidak mungkin, karena mereka belum lahir, bagaimana dia menciptakan dirinya sendiri? Wa ma'lumun anna syai'al muhdats, ini katakan muhdats tadi, sudah diketahui secara daruri, sudah diketahui secara nyata, sesuatu yang makhluk itu tidak mungkin dia menciptakan dirinya, la yujidu nafsahu. Ya, sesuatu yang diciptakan tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Fal mungkin alladzi laisa lahu min nafsihi wujud wala adam. Mungkin juga kalimat yang sering digunakan oleh ahlul kalam dan orang falsafah dengan penyebutan terhadap makhluk. Mungkin ini maksudnya apa? Mungkin ada, mungkin wujud. Mungkin dia itu terjadi, mungkin dia itu tidak terjadi. Ini sifat untuk makhluk yang dikatakan oleh istilah yang digunakan oleh orang ahlul kalam terhadap makhluk juga. Muhdats, mungkin, ini istilah-istilah mereka mengatakan. Kalau penyebutan khaliq mereka katakan wajibul wujud, wajib binafsihi, itu istilah-istilah yang mereka gunakan. Maka tidak mungkin ya sesuatu makhluk yang laisa lahu min nafsihi wujud wala adam. Jadi makhluk yang tidak memiliki untuk dirinya mampu menciptakan atau untuk tidak meniadakan, la yakunu mawjudan min nafsihi, juga tidak mungkin dia itu menciptakan dirinya sendiri. Ini la yakunu mawjudan min nafsihi, tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Ini tafsiran maksudnya dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kebanyakan ini perkataan-perkataan ini dinukil dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah oleh Ibnu Abil Izz. Bal in hasala ma yujiduhu wa illa kana ma'duban. Jadi, bagaimana dia biasa tercipta apabila ada yang menciptakannya? Jikalau tidak, dia tidak akan ada. Ini yang mungkin, ini yang makhluk. Wa kullu ma amkana wujuduhu badalan an adamihi wa adamuhu badalan an wujudihi. Ini seperti tadi juga. Jadi wujudu yang fi adamahu wa adamuhu yang fi wujudahu. Jadi kullu ma amkana wujudah, sesuatu yang mungkin adanya sebagai ganti dari ketidakadaannya, atau tidak adanya sebagai ganti dari adanya, falaisa lahu min nafsi wujud wala adam lazimun lahu. Maka dia tidak memiliki untuk dirinya, dia mampu menciptakan atau meniadakan, kecuali wala adam wala lazim lahu, yaitu mesti untuk dirinya sendiri. Tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri atau menghilangkan dirinya sendiri. Ini maksudnya. Ini maksudnya sedikit saja, sebagaimana ungkapan yang pendek tadi, wujuduhu yang fi adamahu wa adamu yang fi wujudahu. Pendek saja kita paham dari Allah wal awwal wal akhir. Allah yang pertama. Ini maksudnya, ini sifat-sifat makhluk ini mereka katakan seperti itu. Jadi kalau dia bersifat seperti itu, apabila wujudnya menafikan adamnya dan adamnya menafikan wujudnya, ini sifat makhluk kata mereka. Atau mungkin yang tidak memiliki yang tidak mungkin memiliki ciptaan untuk dirinya sendiri kata mereka, maka itu adalah makhluk. Ini mereka ingin menetapkan apa ini? Sifat-sifat makhluk. Bagaimana yang makhluk ini? Bahwa selain Allah adalah makhluk, ini tujuan mereka. Jadi sesuatu yang ada suatu saat kemudian tidak ada, atau tidak ada di awalnya kemudian ada, ini adalah makhluk kata mereka. Ini thariqah ini yang digunakan oleh Ahlul Kalam ini musibah.
kalau mereka bawakan ke dalam dalam sifat-sifat Allah. Karena itulah mereka tergelincir ketika menggunakan istilah-istilah seperti ini dalam menetapkan tauhid rububiyah, sehingga merembet ke dalam tauhid asma sifat, membawa mereka kepada tergelincir dalam memahami hal seperti ini. Karena merazimkan hal seperti ini juga kepada zat-zat Allah, sifat-sifat Allah. Padahal sifat Allah itu, di antara sifat Allah ada yang muta'alliq, ada yang berhubungan dengan masyiah Allah sendiri. Di Allah itu sifatnya khaliq, menciptakan. Apakah mesti Allah menciptakan setiap saat? Artinya Adam diciptakan sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Nah, bagi mereka tidak. Jadi perbuatan khaliq, kalam, umpamanya berbicara, bagi mereka tidak. Kalau suatu kali tidak ada, suatu kali ada, ya kalam itu kan Allah yatakallamu bimasyiati mata syaa wa kaifa syaa. Allah berbicara kapan dia kehendaki, dengan apa yang dia kehendaki, dan siapa yang ingin diajak bicara oleh Allah. Jadi Allah tuh yatakallam mata syaa, kaifa syaa, bima syaa, wa biman syaa. Jadi dengan siapanya? Mungkin dari malaikatnya. Bagi mereka ini yang membawa mereka nanti kepada sifat ini. Kata mereka kalau bersifat ada satu kali, tidak ada lagi, artinya menjadi ini salah satu sifat makhluk. Melazimkan sifat makhluk kepada sifat Allah bagi mereka. Ini sebabnya. Thariqah ini musibah. Penggunaan istilah-istilah seperti ini musibah, membawa mereka mengingkari dalam sifat Allah yang ikhtiyariyah. Seperti sifat apa? Al-istiwa, nuzul, itu kan sifat ikhtiyariyah. Sebelumnya Allah kan enggak istiwa, kemudian istiwa. Bagi mereka ini, kata mereka, hadath fi nafsillah hadath. Kalau ada sesuatu yang baru, ini makhluk. Itu berarti ada dalam zat Allah itu makhluk. Maka ini muntafin dari sifat Allah. Jadi teori seperti ini musibah dalam tauhid asma sifat. Karena mereka istilah muhdas, jadi sampai kepada sifat pun mereka bawakan pada sifat-sifat Allah. Jadi karena itu mereka mengingkari sifat Allah yang ikhtiyariyah, seperti al-kalam, istiwa, wan nuzul, dan lain sebagainya. Rahmah wal ghadab itu kan sifat ikhtiyariyah. Wa idza ta'amal fadil, jadi apabila seorang mau berpikir, ghayatu ma yadhkuruhul mutakallimun wal falasifah, apabila seorang mau memikirkan, yaitu kesimpulan dari apa yang dibicarakan oleh orang mutakallimun dan falasifah min turuqil aqliyah, ini cara-cara akal tadi, cara-cara akal kita sebutkan tadi itu, wujida sawab minha ya'udu ila ba'dhi ma dzukira fil Qur'an. Jadi kalau ada kebenaran di dalam cara-cara orang mutakallimin dalam sifat rububiyah, menetapkan tentang tauhid rububiyah itu, jadi kalau seorang mau berpikir ringkasan atau kesimpulan, ghayatu ma yadhkur mutakallimun, kesimpulan yang dibicarakan orang-orang mutakallimun atau orang-orang falasifah dari cara-cara akal itu, wujida sawab minha, kalau ada kebenaran di antaranya, ya'udu ila ba'di, jadi kebenaran itu hanya sedikit, itu kembali hanya sebagian dari apa yang disebutkan dari Al-Quran, dari cara-cara akal yang disebutkan oleh Al-Quran, bi afsah ibarah, dengan ibarah yang sangat fasih, ringkas, padat, maknanya dalam. Jadi kalau ada dengan teori-teori orang mutakallimun, orang falasifah tadi, seperti tadi Adamu yang fi wujuduhu, ini yang zam annahu makhluk, kan gitu, ini adalah makhluk. Kemudian istilah-istilah mereka tadi, kalau ada sedikit kebenaran itu, bahwa mereka mampu mengatakan bahwa Allah yang menciptakan semuanya, sebetulnya cara mutakallimun itu hanya segelintir kalau dibandingkan dengan kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran. Justru Al-Quran menyampaikan untuk mentakrir apa yang diusahakan oleh orang mutakallimun falasifah, yang ingin kesimpulan yang ingin dicari orang-orang mutakallimun dan orang-orang falasifah itu di dalam Al-Quran disampaikan dengan ibarah yang sangat ringkas, dan fasih, wa ujazuha, fasih, ibarah yang fasih, wa ujazuha, dan sangat ringkas. Wa fi turuqil Quran min tamamil bayan wa tahqiq, di dalam cara Al-Quran tentang beriman kepada tauhid rububiyah, ya dalil-dalil tentang tauhid rububiyah itu sangat sempurna keterangannya dan sangat rinci, sangat daqiq. Tahqiq ini maksudnya sangat teliti di dalam menyampaikan keterangan tersebut, teliti, rinci, begitu. Keterangannya sangat sempurna, ma la yujadu indahum mithlahu, yang tidak dimiliki oleh orang-orang mutakallimun dan orang-orang falasifah. Jadi ini apa di sini? Mu'alif mengatakan
ketika mereka melenceng lari dari tariqatul Quran, padahal Al-Quran dalam cara yang ingin kesimpulan yang ingin mereka cari itu di dalam Al-Quran untuk mencapai jalan kepada kesimpulan tersebut dengan cara yang sangat ringkas, mudah dipahami dan teliti, keterangannya dan jelas. Begitu kata mu'alif di sini. Jadi oleh sebab itu Allah katakan, wala yatunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Jadi tidaklah mereka itu datang kepada engkau bimathalin, dengan percontohan-percontohan yang ingin mereka jidal Rasulullah SAW dengan petata-petata atau semacam masal, perumpamaan-perumpamaan, kecuali Allah berikan kepada Rasulnya ya itu kebenaran dan lebih bagus, lebih ringkas, lebih padat maknanya dari wahsan tafsira, yaitu lebih baik lagi dari apa yang mereka bawa. Sangat indah tafsirnya dan sangat bagus tafsirnya. Wala naqulu, kata Ibnu Abil Is di sini kita tidak mengatakan la yanfa'u istidlal bil muqaddimat al khafiyah wa adillah natira. Kita tidak menafikan bahwa memang di dalam dalil-dalil ya dengan orang mukalimin tadi kan ada muqaddimah kata mereka. Seperti apa muqaddimah mereka? Ya istilah-istilah mereka yang tadi. Jadi makhluk ini kata mereka muqaddimahnya apa? Seperti pertama muqaddimah mereka itu seperti kata wahazi kana ma'luma summa wujidat. Ini muqaddimah ini. Ini tidak ada, kemudian ada. Nah, ini muqaddimah mereka ini. Jadi, kita tidak menafikan memang ada manfaat sedikit dari dalil-dalil atau muqaddimah yang pelik, khafiyah, yang susah itu. Wadilah nazariyah atau dalil-dalil yang merasakan kepada akal. Memang ada juga. Fa'inal khafa wa dhuhur min umur nisbiyah. Tetapi ada umpamanya ini dalil ini sangat susah, perlu kepada perincian. Ini dalil ini sangat jelas. Nah, kejelasan atau rinci atau tersembunyinya itu nisbiyah. Nisbiyah maksudnya apa? Berbeda di antara person ke person yang lain. Mungkin menurut si A ini dalil ini sangat susah dipahami, tapi menurut si B dalil ini sangat mudah. Jadi nisbiyah. Jadi kalau ada orang mutakallimun mengatakan ini dalil ini sangat jelas atau dalil ini sangat tersembunyi, itu adalah nisbiyah. Muqaddimah itu. Kenapa? Ada orang yang di sini menganggap ini sulit, disuruh di sini mudah. Kenapa? Karena berdasarkan kepada akal. Karena semua muqaddimah dari mereka itu berdasarkan kepada akal. Jadi boleh saja si A melihat ini teori ini sulit, tapi bagi si B ini mudah. Terjangkau oleh dia, paham oleh muqaddimahnya. Boleh di sini dia melihat ini mudah, tapi di sini menganggap sulit. Seperti itu. Jadi berbeda, nisbiyah adanya itu. Jadi muqaddimah yang dibikin oleh orang mutakallimin, orang ahlul kalam itu nisbiyah. Jadi nisbiyah adanya. Nisbiyah maksudnya apa? Berbeda di antara satu orang ke orang yang tidak orang lain, tidak sama pandangan orang. Farubbama zahara li ba'dhin nas ma khafi ala ghairihi wa yadhhar lil insan al wahid fi hali ma khafi alaihi fi halin ukhra. Jadi boleh saja satu persoalan ini yaitu jelas bagi sebagian manusia, tetapi bagi yang lainnya tidak jelas. Itu yang maksud nisbiyah. Ma khafi ala ghairihi, tetapi di kelompok lain persoalan ini bagi mereka adalah persoalan yang sulit untuk dipahami atau khafi, tersembunyi. Boleh saya wayadhar lil insan wahid. Jadi bahkan bukan di antara person ke person saja, bahkan di antara manusia pribadi saja, mungkin di saat ini dia susah memahami, tetapi di kali yang lain mudah baginya. Mungkin saat ini dia mudah paham dia teori-teori mutakallimin falasifah itu, ketika ditanya besok hari justru dia sudah hilang lagi, dia susah lagi memahami. Jadi jangankan di antara person ke person, bahkan dari manusia yang satu, kata mu'alif di sini, itu berbeda-beda kondisinya. Kadang-kadang dia paham mudah, satu kali dia tidak paham. Jangankan di antara person-person. Ini menunjukkan apa? Bahwa dalil mutakallimin ini adalah tidak bisa dipakai untuk seluruh orang. Itu kelemahannya. Adapun Al-Quran sangat bayan, terang, mudah dipahami oleh setiap person. Tidak berbeda malahan. Manusia kalau sudah paham satu kali, tetap dia paham. Ini kalau teori mutakallimin dikatakan oleh mu'alif, mungkin saat ini dia paham sekali ketika diterangkan jelas oleh dosennya atau gurunya, jelas, oh jelas. Besok ketika ujian atau ditanya lagi, nggak jelas ada dia. Kenapa? Karena ahwal ini nisbiyah adanya. Begitu juga, boleh saja si A paham, si B tidak paham pada kali ini. Tapi besok ditanya, si B paham, si A juga tidak paham lagi. Boleh saja seperti itu. Ini yang maksudnya nisbiyah. Jadi wa'adan pal muqaddimat wa in kanat khafiyah faqad yusallimuha ba'dun nas wa yunazi' fiha huwa ajal minha. Jadi boleh saja muqaddimah
Jadi seperti mukadimah tadi, sesuatu yang tidak ada pasti ada yang menciptakan. Apa sifat-sifat yang tidak? Ini mukadimah orang mutakalimin yang disebutkan tadi itu. Jadi boleh saja wa in kanat, jadi suatu mukadimah teori orang mutakalimin itu wa in kanat khafiyah. Jadi mungkin sebagian orang melihat ini adalah suatu persoalan yang tersembunyi, yang susah untuk dipahami. Tapi menurut manusia yang lainnya ini suatu hal yang jelas. Yusallimu ba'dun nas. Tetapi yang dia anggap jelas ini ada hal yang lebih jelas lagi, wa yunasifu ma huwa ajal minhu. Ada persoalan yang lebih jelas, ini saya tersembunyi menurutnya jelas bagi dia. Tetapi ada persoalan yang lebih jelas, justru bagi dia ini diingkarinya. Seperti itu. Nah, inilah sifat-sifat orang mutakalimin. Jadi ketika dia satu ini soalnya menurut dia jelas, ada persoalan yang jelas sekali, itu dia ingkari. Seperti sifat-sifat Allah dan lain-lainnya nanti akan kita contohkan, akan dibahas dalam persifat ini, hal yang sudah jelas ini. Sehingga mereka mengingkari. Jadi menurut mereka hal yang sulit bisa dipahami oleh, tetapi ada hal yang sangat jelas, mudah dipahami oleh orang awam, tapi karena kepintarannya dia tidak paham hal ini. Nah, ini mukadimah yang dipakai oleh orang ahli mutakalimin atau orang al-kalam dengan orang-orang falsafat tersebut. Ini keadaan mereka bagaimana, kata Ibnu Abil Ismi, seperti inilah mereka itu. Waqad tafra nafsu bima alimathu minal bahthi wan nazar ma la tafra bima alimathu minal umur adh-dhahira. Kadang-kadang memang sifat manusia ini ada kecanduan ya. Suatu yang sulit itu dia senang. Jadi kalau yang jelas itu dia tidak senang. Ini disebutkan oleh mu'allif di sini. Jadi boleh kadang-kadang jiwa ini itu berasa senang, bahagia apabila dia melakukan suatu penelitian, bahas, pemikiran, teori-teori. Jadi kemudian dia menemukan natijah. Tetapi dia tidak senang apabila mengetahui hal-hal umur yang sudah jelas, umur zahirah, suatu persoalan yang jelas. Jadi pamannya orang alim mengatakan, seperti ketika ditanya umpamanya Al-Arabi umpamanya, ma huwa dalil ala wujudillah, apa katanya? Afala ta'dullu ala wujudil ini al-khaliq, as-sama zatu abrad, wal bahr zatu amwaj, wa yaitu wal ardu zatu dia katakan di dalam ungkapannya, apakah tidak cukup tentang dalil keberadaan Allah itu? Langit yang punya gugusan bintang, laut yang punya ombak, kemudian bumi yang punya lura-lura. Apakah ini tidak cukup? Innal ba'ra tadullu ala al-ba'ir. Jadi katanya kalau ada jejak onta, berarti ada onta yang lewat. Itu katanya. Itu dalilnya. Jadi orang Badawi, orang bodoh, orang pedalaman, jadi mudah bagi dia dalil untuk menunjukkan tentang adanya Allah. Adapun orang mutakalimin itu susah-susah, mulai dari a'rad, kemudian katanya ini a'rad, jisim, jauhar, istilah-istilah yang pelit. Orang bodoh hidup di pedesaan, kalau ditanya mudah saja dia, apakah ini sudah dalil ini adanya bintang, langit yang memiliki bintang, laut yang memiliki ombak, kemudian ini bumi yang memiliki lura-lura. Apakah ini tidak cukup sebagai dalil adanya khalik, adanya pencipta? Jadi kalau orang awam mudah bagi dia. Justru orang mutakalimin capek-capek untuk menetapkan bahwa ada yang menciptakan bumi ini, ada yang menciptakan. Seperti mempunyai istilah-istilah a'rad, jisim, jauhar, istilah-istilah yang pelit. Padahal ini dikatakan oleh mu'alif, kadang-kadang jiwa ini candu kepada hal itu, merasa senang hal-hal seperti itu. Jadi ini hawa dalam akal. Ini hawa nafsu itu bukan hanya hawa kepada dunia, harta, wanita saja, tapi ada hawa nafsu untuk berpikir gitu. Tapi itu di luar koridor yang disyariatkan. Nah, inilah dikatakan oleh mu'alif di sini, ada hal yang sudah jelas tapi jiwanya tidak tenang kepada itu. Kenapa cukup saja diambil dalilnya orang-orang apa ini? Dalil orang apa namanya? Dalil orang-orang Badawi tersebut, orang-orang pedalaman tersebut. Sudah, dalil tunjukkan Allah adanya langit, bulan, bintang semacam. Udah, dalil adanya Allah. Dalil adanya Khalik. Kan mudah. Tetapi mereka tidak seperti tadi itu. Kita saja susah memahami. Adamuhu ya dulu ada mujudi ya dulu ada. Ini pusing istilah-istilah seperti itu. Tetapi kalau bagi orang pedalaman mudah. Orang yang sederhana dalam pikir. Nah, ini dikatakan oleh mu'alif di sini. Jadi kadang-kadang orang tidak senang. Jadi apabila dia mengetahui secara umur yang sudah jelas. Wala syakka anna ilma bi itsbatis sani' wujudihi amrun daruriyun fitriyun. Jadi tidak diragukan lagi bahwa ilmu tentang adanya yang menciptakan dan wajib adanya yang menciptakan itu adalah urusan yang sudah fitrah, daruri di dalam diri seorang
manusia. Sudah derui dalam diri seorang manusia. Wa in kana yahsul li ba'dhin nas, tetapi memang sebagian manusia boleh saja dia itu terpengaruh dengan syubhat-syubhat, dengan bisikan-bisikan. Seperti kalau dia sudah hidup di bi'ah yang tidak muslimah atau di bi'ah yang penuh dengan syubhat, mungkin saja dia terpengaruh. Mungkin dia hidup di tengah-tengah orang-orang ateis, mungkin saja dia terpengaruh. Jadi ini maksudnya ini bukan asal dalam fitrahnya, tetapi fitrahnya dirubah oleh lingkungan. Inilah disebutkan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisanihi. Sebagaimana dikatakan oleh Muslim. Inilah yang dimaksud oleh muallif. Boleh saja memang. Nah, kalau orang seperti ini memang butuh kepada istidlal. Orang yang memang fitrahnya yattari alaiha tagayyur wa syubah. Jadi fitrah orang yang sudah memang dicampuri oleh syubah-syubah, oleh keraguan-keraguan. Nah, ini yang perlu dicuci. Ini memang perlu. Jadi kalau mutakallimun enggak, mereka mewajibkan nazar kepada semua makhluk. Siapa yang tidak berpikir, jadi oleh sebab itu kata mereka, awal wajib alal mukallaf, yang pertama sekali diwajibkan bagi orang sudah balik apa? An-nazar aw qasdun ila nazar. Itu berpikir tentang adanya Allah atau keinginan untuk berpikir tentang adanya Allah. Kalau tidak, dia muqallid dalam imannya, kata mereka di sini. Nanti mereka bicara lagi hukum imam muqallid segala macamnya. Yang kesemuanya tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, oleh sebab itu kita katakan memang boleh jadi sebagian manusia memang ada fitrahnya yang dipengaruhi oleh syubhat-syubhat. Ma yukhriju ila turuqin nadhriyah. Jadi memang butuh kepada untuk diterangkan dalil-dalil tentang keadaan adanya Allah. Tetapi ada tidak semua manusia. Bahkan ini qillah, ini pun sedikit. Tidak umum manusianya. Tidak umum manusia seperti itu. Bahkan hatta orang yang hidup di tengah-tengah ateis pun dia menyadari kadang-kadang adanya Allah. Waqad adkhala al-mutakallimun fi asma'illah al-qadim. Ini perkataan muallif. Orang-orang mutakallimun telah menjadikan di antara nama-nama Allah itu sebagai di antara namanya adalah al-qadim. Sifat Allah yaitu kata nama di antara nama Allah mereka katakan al-qadim. Nanti akan dibantah oleh muallif. Jadi mereka menyebutkan di antara nama Allah itu Al-Qadim, kata mereka. Ini sebab apa ini? Karena salah dalam teori atau mukaddimah yang mereka pergunakan dalam teori mencari adanya menciptakan alam semesta tadi, sehingga mereka menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran, yaitu beriman kepada sesuatu yang tidak dilazimkan oleh Al-Quran. Seperti mereka mengatakan di antara nama-nama Allah adalah Al-Qadim. Walaysa huwa min asma'il husna. Kata ini Ibnu Abil Is, ini tidak termasuk dari antara nama Allah yang indah. Tapi mereka menganggap hal seperti itu. Fa innal qadim fi lughatil Arab, karena kalimat atau kata-kata qadim dahulu, yaitu dalam bahasa Arab allati nazala bihal Quran, yang mana bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, huwa mutaqaddim ala ghairihi. Maksudnya apa? Yaitu yang dahulu dari atas yang lainnya. Jadi bukan berarti dia yang pertama, tapi hanya dahulu dari orang lainnya. Tapi bukan berarti dia yang pertama. Jadi belum tentu qadim berarti dia yang pertama. Ini yang dimaksud oleh muallif. Dalam bahasa Arab kan begitu. Jadi qadim dia memang qadim, tapi bukan berarti dia yang pertama. Hadza libasu qadim. Apakah dia mengartikan bajunya ini sudah lama? Apakah itu dipahami bahwa baju dia pertama sekali pakai adalah baju itu? Tidak. Ini maksud di muallif itu qadim tidak yalzam mengatakan itu awal, laisa bil awal. Yakunu dia nomor yang kedua, boleh saja dia yang kedua tapi sudah lama. Ini yang dimaksud oleh muallif bahwa tidak benar mengatakan di antara nama Allah itu Al-Qadim. Pertama tidak ada nas Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian di segi makna pun tidak benar. Ini yang dimaksud oleh muallif di sini. Tidak ada nas Al-Qur'an, tidak ada nas hadis, bahkan di segi makna pun batil. Kalau mereka akan mengganti nama Allah Al-Awwal dengan Qadim, atau mereka mengatakan Al-Qadim bermakna awal, ini salah, tidak benar. Maksudnya apa? Karena dalam bahasa Arab pun makna ini tidak benar apabila dijadikan sebagai nama Allah. Huwal mutaqaddim alaihi, karena Qadim itu hanya kelebihannya dahulu dari yang lainnya saja, bukan menunjukkan dia yang pertama. Fa yuqalu hadza qadim lil atiq. Jadi sesuatu yang sudah usang dikatakan ini qadim. Lil atiq itu maksudnya untuk yang usang itu. Jadi atau suatu yang sudah tua. Baitul Atiq namanya adalah rumah yang tua, artinya rumah yang sudah
dahulu, lama gitu. Baitul Atiq. Al-Atiq itu disebut usang atau lama. Jadi dikatakan suatu benda yang sudah lama dikatakan qadim. Wa hadha hadits lil jadid. Jadi kalau sudah ada yang baru dikatakan ini baru. Jadi ini dikatakan qadim kenapa? Sudah ada yang baru. Walam yasta'milu hadzal ism illa fil mutaqaddim ala ghairihi. Jadi istilah kata-kata qadim dahulu hanya digunakan untuk sesuatu penamaan bagi sesuatu yang dahulu dari yang lainnya. La fi ma lam yasbiqu Adam. Tapi tidak dipergunakan sesuatu yang tidak didahului oleh Adam. Jadi lam yasbiqu Adam. Artinya apa? Jadi bukan berarti dia itu tidak pernah ada. Artinya bukan dia itu artinya apa ya? Dahulu adanya atau dia itu tidak pernah tidak ada. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti wujudnya itu sudah yang pertama, tidak. Bukan arti itu. Jadi di sini dikatakan bukanlah berarti la fi ma lam yasbiquhu Adam, karena Allah itu kan la yasbiquhu Adam. Kan itu di antara Allah itu tidak pernah tidak ada. Artinya itu qadimun bila tidak, kan itu dikatakan oleh Tahawi tadi. Itu bermakna awal. Nah, itu bukan berarti dia itu bahwa qadim itu bukan berarti dia itu selalu ada awalnya. Bukan begitu pengertiannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Subhanahu wa taala dalam firman-Nya bahwa qadim itu bukan berarti awal atau berarti bahwa dia itu ada pertama sekali atau dia ada selama-lamanya. Jadi hatta ada ka'rujul qadim. Jadi sampai dia itu kembali ke dalam seperti tandan yang sudah tua. Seperti tandan yang sudah tua. Jadi wal urjunul qadim, tandan yang tua yaitu alladzi yabqa ila hinin wujudil urjunil tsani. Jadi maksudnya tanda yang tua ini itu tanda yang masih ada ketika munculnya tandan yang lain. Tandan yang kedua. Itu maksudnya. Jadi kalau belum muncul tanda yang lain, dia masih tetap baru. Kan begitu pengertiannya. Dia ini dikatakan qadim ketika muncul yang baru. Gitu. Jadi waktu maksud mu'allif di sini kata-kata ketandan ini dikatakan tua apabila sampai waktunya itu lahir muncul tandan yang kedua. Fa idza wujida al-jadid qila lil awwal. Jadi kalau sudah ada yang baru dikatakan yang lainnya yang sebelumnya itu sebagai qadim. Jadi tidak menunjukkan bahwa dia itu yang pertama ada. Nah, itu. Ini maksud mu'allif. Jadi apabila datang yang baru yang sebelumnya dikatakan qadim. Walaupun pamannya ini kita beli sepatu ini 2 hari yang lewat. Sekarang dia beli pula yang hari ini sepatu. Apa kita katakan istilah yang sebelum 2 hari itu? Ini sepatu yang udah lama, ini sepatu yang baru. Kan itu istilahnya kan? Seperti itu. Jadi tidak mesti sepatu itu sepatu yang pertama dibeli. Nah, itu maksudnya. Wa qala ta'ala, juga firman Allah yang lain membuktikan bahwa qadim bukan berarti awal, ya. Wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Jika mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, mereka akan mengatakan ini adalah kebohongan yang sudah usang. Jadi ketika orang-orang musyrikin tidak mau mengambil petunjuk dengan Al-Quran, mereka akan katakan ini kebohongan sudah lama, nabi-nabi dulu nih bohong-bohong seperti ini. Gitu tujuannya. Menuduh ifkun qadim. Artinya apa? Kebohongan yang sudah lama. Ketika datang lagi, maksudnya ketika Rasulullah SAW datang lagi mewahyu, lalu mereka tuduh ini kebohongan yang sudah lama. Itu mereka tuduh. Kemudian juga mutaqaddim fi zaman, artinya dahulu di dalam segi waktu. Wa qala ta'ala, juga firman Allah yang lain menunjukkan afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun. Al-aqdamun jamak dari apa? Qadim. Jadi bukan berarti bapak mereka itu tidak ada orang sebelum generasi sebelumnya. Jadi afara'aytum ma kuntum ta'budun, apakah kalian tidak memperhatikan apa yang kalian sembah? Ya, kalian dan bapak-bapak kalian yang dahulu. Ini maksudnya. Ini dahulu saja, bukan berarti dia itu awal. Maka tidak benar dinamakan Allah dengan nama qadim. Fal aqdam mubalaghatun fil qadim. Jadi qadim aqdam itu adalah mubalaghah daripada aqdam, jamaknya aqdamun. Jadi mubalaghah dari qadim. Jadi nenek moyang kalian itulah maksudnya. Bapak kalian yang dahulu. Dan lanjutan dari ayat ini, apa kalian tidak memperhatikan, yaitu apa yang kalian sembah dan apa kalian itu menjadi hasbu jahannam. Itu lanjutan ayat kalau nggak salah ini, menjadi bahan bakar api neraka. Al-qaulul qadim wa minhu al-qaulul qadim wa qaul jadid li Syafi'i. Seperti ungkapan perkataan baru dan perkataan lama dan perkataan baru sebagaimana pendapat Imam Syafi'i.
dinisbahkan pada Imam Syafi'i, hadza qaul qadim wa hadza qaul jadid. Nah. Wa qala ta'ala yaqdumu qaumuhu yaumal qiyamah fa awradahum nara. Yang mana orang-orang kafir menyesatkan itu akan mendahului kaumnya, kemudian akan menyampaikan mereka dalam api neraka. Ini terdahulu. Ai yataqaddamuhum, artinya mereka dahulu di depan mereka. Itu yang disebutkan qadim. Wa yasta'malu minhu al-fi'l laziman wa muta'addiyan. Kali kata-kata qadim ini kadang-kadang ditemu laziman. Laziman apa maksudnya? Tidak butuh kepada objek. Sampai hanya kalau muta'addiyan disebut fi'il yang butuh kepada objek. Benar enggak istilahnya dalam bahasa Indonesia? Hah? Karena dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, kemudian objek. Nah, kalau muta'addiyan dalam istilah Arab bahasa Indonesia diterjemahkan butuh kepada objek. Kalau laziman tidak butuh kepada objek. Kama yuqal, seperti dikatakan orang, jadi akhadtu ma qadima. Jadi aku mengambil yang terdahulu, wa ma hadutha, dan yang baru. Ya. Wa yuqalu hadza qaddamu hadza al-qadamu hadza. Ini adalah lebih dahulu dari ini. Hadza qadamu hadza. Ini terdahulu dari ini. Wa huwa yaqdimuhu, artinya dia lebih dahulu darinya. Ini perkataan-perkataan contoh-contoh dalam segi bahasa Arab. Wa min husumiyat al-qadam qadaman. Di antaranya karena itu dinamakan tumit sebagai qadaman. Kita kan artikan tumit ini dinamakan qadam dahulu. Kenapa? Karena li'annaha taqaddam baqiyatu badal insan. Karena dia lebih dahulu melangkah, kan tumit lebih dahulu kan? Itu maksudnya. Ya, maksud di sini dahulu di antara bagian yang terbelakang dari tubuh manusia ini kan tumit yang lebih dahulu kalau melangkah. Itu maksudnya karena dia dahulu dari bagian-bagian badan manusia. Wa amma idkhal qadim fi asma'illah ta'ala. Adapun menjadikan yaitu qadim, kata-kata qadim yang dahulu sebagai nama-nama Allah, bahwa masyhurun inda aktsar ahli kalam. Ini sangat tenar, sangat masyhur di kalangan ahlul kalam. Wa qad ankara dzalika katsirun min as-salaf wa khalaf. Hal demikian telah diingkari oleh kebanyakan dari para ulama salaf dan ulama khalaf. Maksudnya generasi yang terdahulu, mungkin generasi yang terakhir dari para ulama. Di antara mereka adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini kalau antum ketahui, ya dia itu zahiriyah di segi hukum fiqhiyah, jadi tetapi mu'awilah di segi asma wa sifat. Gitu. Wala raiba annahu idza kana musta'milan fi nafsil taqaddum, tidak diragukan lagi bahwasanya kalimat kadam itu taqaddum, kalimatul qadim itu kata-kata qadim atau dahulu itu apabila digunakan suatu yang telah dahulu, fa inna ma taqaddama 'ala al-hawadits kulluha fa huwa ahqqu bitaqaddum. Maka segala yang terdahulu dari segala makhluk itu lebih berhak untuk disebut bitaqaddum min ghairihi, lebih berhak untuk disebut sebagai hal yang lebih dahulu dari yang lainnya. Lakin asma Allah Ta'ala hiya asma'ul husna. Jadi walaupun Allah itu kan memang mendahului seluruh makhluk, kan gitu maksudnya ini. Yang makhluk saya yang dahulu berhak dinamakan qadim. Kan ini dalil mereka ini. Kenapa Allah yang lebih dahulu kita tidak disebut sebagai qadim, yang maha dahulu? Apa alasan kamu? Nah, katanya sekalipun begitu memang Allah yang dahulu, tetapi lakin asma'ul husna hiya asma'ul husna. Tapi nama Allah itu adalah nama yang indah. Maknanya indah, lafadznya pun indah. Maknanya kamil, sempurna, jadi kalimatnya pun indah. Jadi oleh sebab itu Allah tadullu ala khusus ma yumdah. Di antara keistimewaan nama Allah itu adalah Allah itu dipuji dengan nama tersebut, yumdahu bihi. Wa taqaddum fil wa mutlaqun la yahtassu bi taqaddum ala hawadits kulliha. Tetapi kata-kata taqaddum atau dahulu itu umum, tidak khusus untuk tidak khusus untuk Allah. Jadi kalau dikatakan Allah qadim tidak jadi sebagai pujian, karena banyak juga yang disebut qadim. Tapi kalau disebut awal, nggak ada satu makhluk yang bisa disebut awal. Di sini menjadi kesempurnaan, keistimewaan bagi Allah. Di sini baru terdapat pujian. Karena di antara syarat nama Asmaul Husna itu Allah itu yusnahu bihi atau yumdahu bihi. Jadi Allah itu dipuji dengan nama tersebut. Menjadi pujian bagi Allah nama tersebut. Maka itu tidak berhak nama qadim disebut sebagai nama Allah. Di samping sudah memang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, juga dari segi maknanya pun tidak membawa pujian bagi Allah. Karena di antara nama-nama Allah itu adalah pujian bagi Allah. Nah gitu. Karena dipuji dengan Allah. Sedangkan makna qadim atau taqaddum dahulu itu mutlak. Semua benda makhluk bisa dikatakan qadim. La yakhtassu bi taqaddum. Karena tidak khusus itu taqaddum alal hawadits kulliha.
karena tidak khusus itu untuk makhluk, tidak khusus, tidak ada, jadi tidak, Allah tidak bisa dikhususkan dengan kata-kata itu dengan di atas makhluk-makhluk seluruhnya. Fala yakunu min asma'il husna, maka karena itu dia tidak bisa dimasukkan menjadi asma'ul husna, di antara nama-nama Allah yang mulia. Wajah syara' bismil awal, tetapi syariat jadi Al-Quran datang dengan nama apa? Al-awwal. Wa huwa ahsan minal qadim. Jadi nama awal lebih bagus, lebih baik, lebih indah, lebih sempurna daripada nama qadim, dari kata-kata qadim. Li'annahu yush'iru bi anna ma ba'dahu ayil ilaihi wa tabi'un lahu. Karena kata-kata awal itu menunjukkan semua yang setelahnya itu adalah mengikut kepadanya, merupakan makhluk baginya. Kalau awal, tapi kalau qadim tidak. Bi khilafil qadim, berbeda dengan qadim. Kata-kata qadim, wallahu ta'ala lahul asmaul husna la hasana. Allah memiliki nama yang husna-husnanya mubalaghah dari apa? Dari hasana, husna. Ini mubalaghah dari husna. Maha. Jadi sangat indah, sangat bagus. Jadi kalau tidak hanya, jadi Allah itu memiliki nama yang sangat bagus, tidak bagus. Jadi tidak memiliki nama yang bagus, tidak cukup dengan nama bagus, tapi juga adalah sangat tidak bagus. Jadi tidak hasanah tapi husna. Tidak hasanah tapi husna, ini maksudnya. Karena pu'ala ini menunjukkan fi'il tafdil mubalaghah. Jadi wallahu ta'ala lahul asmaul husna, nama yang sangat indah. Jadi tidak nama yang indah saja. Jadi la hasanah, ini maksud mu'allif di sini, tapi lafaz yang digunakan husna, bukan kata-kata hasanah. Baik. Allahu a'lam, kita cukup sampai di sini. Kita lanjutkan lagi insyaallah pada waktu yang berikutnya. Sallallahu ala Nabi Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.